Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para sahabat logistik. Hari ini Rumah Logistik dalam acara podcast di Alfi Jawa Timur, kita kembali lagi hadir di sini dalam program The Regulator. Hari ini saya Husni selaku host dari kegiatan Rumah Logistik. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ini dia, yang mas kita yang paling ganteng, Ketua Umum Alfi Ilfa Jatim, Bapak Sebastian Bibisono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Dan untuk para sahabat logistik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau sangat supel, sangat komunikatif, dan kita sebagai pengguna jasa pasti akan bertemu dengan beliau. Dan beliau ini pasti teman-teman juga nantinya akan kenal. Kita sapa dulu Bapak Mukhlis Nasir dari Kepala Balai Karantina Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Dan para sahabat logistik yang ada di Jatim. Oke. Oh. Ini pertama kali Pak ya kita ketemu di Rumah Logistik. Selamat datang Pak ya. Salam kenal dengan kita semua. Juga mungkin dengan teman-teman sahabat logistiknya juga baru pertama kali mungkin nih ketemu sahabat logistik dengan Pak Mukhlis Nasir. Ini kesempatan kita bertemu, dan ini kebenaran beliau juga baru ada di Surabaya. Mulai kapan Pak di Surabaya ini? 5 Januari 2024. Sebelumnya kegiatannya Baik. Bapak di karantina di mananya Pak? Baik, sahabat logistik Jatim. Jadi sebelum saya bertugas di Jawa Timur ini, saya bertugas sebagai Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura. Dan itu saya jalani kurang lebih 6 tahun. Ya. Nah, sejak saya dilantik tanggal 3 Januari, saya bergabung bersama kawan-kawan di Jawa Timur, khususnya di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur. Nah, organisasi ini baru. Ya, perlu saya sampaikan kepada sahabat Jatim semua, sahabat logistik Jatim, bahwasanya organisasi baru berdasarkan Perpres 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Oke. Ya, jadi ada 40 UPT seluruh Indonesia. Oke. Ya, mulai dari Aceh sampai paling jauh Merauke. Baik. Ya. Nah, ada 38 provinsi. Ya. Kemudian ada 6 balai besar operasional, ya. Berdasarkan zona, 1 ada di Sumatera, balai besarnya. Kemudian yang berikutnya ada di Jawa, ada di DKI. Kemudian di Kalimantan 1, ada di Balikpapan. Kemudian di Bali Nusra ada 1, Sulawesi 1, kemudian Maluku Utara dan Papua itu ada di Jayapura. Nah, untuk di Jawa Timur ada di Surabaya ya. Nah, ini transformasi dari 4 UPT 2 kementerian. Oke. Ya. Itu jadi berarti memang ada 2 kementerian ya Pak. Ada 2 kementerian apa aja Pak? Ya, jadi Kementerian Pertanian. Baik. Yang tadinya Badan Karantina Pertanian. Oke. Ya. Ada 2 UPT di situ yang ada di Jawa Timur ini, yaitu Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dan Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 Bangkalan. Oke. Nah, kemudian Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil
Kelautan Perikanan. Ya. Surabaya 1 dan Surabaya 2 itu berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Jadi 4 UPT bersatu menjadi namanya sekarang Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Jawa Timur. Oh. Jadi sahabat logistik semua jangan sampai kesleo lidah lagi menyebut ya yang tadinya Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Ya. KKP kalau Ya. dulu Pak ya. Nah, namanya sekarang kalau disingkat itu BKHIT. BKHIT. Ya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur. Luar biasa. Ini luar Ini biasa. ada peleburan dari 2 departemen. Dua Pak. kementerian, Dua ya. kementerian. Dua kementerian ya. Kementerian. Jadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan. Oke. Kak, kita tahu bahwa ada peleburan dari 2 kementerian yang ada. Ya. Pastinya kita yakin ini akan membawa percepatan manfaat untuk para pengguna jasa. Ya. Apa saja Pak ini yang kira-kira ketika ini sudah dilebur, potensi apa yang dari sisi kami Pak ya pengguna jasa, Ya. apa saja manfaatnya Pak? Bisa disampaikan? Jadi transformasi atau peleburan atau integrasi karantina yang menjadi satu ini membawa dampak yang sangat besar, sangat signifikan untuk dalam rangka pelayanan. Oke. Tentunya pelayanan karantina mudah, Ya. ya, karena satu atap satu tempat, Ya. gitu ya. Tetapi dalam rangka penyesuaian ini kan ada 4 lokus, ya, yang dijadikan satu, ya, menjadi satu layanan. Ya. Apalagi kita judulnya kita hari ini adalah karantina satu layanan. Jadi karantina hewan, ikan, tumbuhan. Nah, perlu saya sampaikan kepada sahabat logistik semua, khususnya di Jatim, bahwasanya berdasarkan Perpres 45 2023 ini, karantina sudah ada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Oh. Dan ini independen, Pak. Betul Ya. Terpisah ya, bukan di kementerian ya. Bukan Kalau lagi di kementerian, bawah kementerian, ya. Langsung presiden. Langsung di bawah presiden, langsung bertanggung jawab kepada presiden. Iya, iya, iya. Dan artinya bahwa karantina ini lebih kuat, Oke. ya. Jadi kalau perlu tagline-nya itu kuat, Pak. Betul. Kuat ya. Kuat, ya. Jadi kuat itu akronimnya berasal dari kompeten, Ya. ya, unggul, amanah dan tangguh. Oke. Nah, makanya kami terus melakukan konsolidasi baik di internal kami, Ya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, juga konsolidasi eksternal. Nah, hari ini saya anggap sebagai konsolidasi eksternal, memperkenalkan institusi baru atau lembaga baru yang independen, yang dibawa dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Betul. Karantina, Betul. Karena dulu karantina Indonesia, ya. Ke pertanian, taunya orang Tadinya departemen pertanian. tadinya di pertanian, Betul. di bawah pertanian dan di bawah Kementerian Kelautan, Perikanan. betul. Nah, sehingga kita terus yang namanya kita bersinergi untuk membangun pondasi karantina yang kuat. Oke. Ya, gitu. Betul. Selain itu mungkin juga diketahui bahwa karantina mempunyai posisi berada di garda depan, Iya. khususnya Yes. dalam hal transaksi perdagangan yang kita Betul. bicara memang mayoritas kita ada yang antar pulau juga, Pak. Yes, ya. Juga ada yang internasional. Internasional. Jadi garda terdepan untuk memproteksi dari banyak hal, mungkin karena penyakit kah, dari macam-macam ya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi gini, tugas pokok dan fungsi kami di karantina Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini, sesuai dengan amanah Undang-Undang 21 2019, bahwa karantina adalah suatu sistem pencegahan masuk, kemudian tersebar, kemudian keluarnya dari negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dari ancaman namanya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan atau pengawasan dan pengendalian
Iya. Ada tugas tambahan lagi di belakangnya. Iya. Ada 8 ya. 1. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, ya, keamanan pakan dan mutu pakan, Ya. produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif yang biasa disebut dengan IAS, invasif alien species, ya, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka. Iya. Ini yang diintegrasikan dengan tindakan karantina yang disebut dengan 8P Iya. Oh, di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran Iya. di seluruh Indonesia. Di mana itu? Di depan kita ini ada miniatur ya. betul. Lewat udara. Berarti lewat udara, berarti bandara. Disitulah kewenangan karantina Oke. di border ya. Iya. Nah, di situ. Nah, Pos border. kemudian ada di pelabuhan. Betul. Ini ada ya, kontainer ya. Ada pelabuhan sungai. Iya. Pelabuhan sungai juga Pak masuk Iya. berarti ya. Kemudian pos perbatasan dengan negara lain atau pos lintas batas negara, baik antar lintas darat ya Maupun laut Pak ya. maupun laut ya. Iya, iya. Nah, kemudian kantor pos Iya, iya. sebagai lokus dari kewenangan karantina juga, dan dry port yang ada ini di Dry port, Cikarang ya. ya, Betul, dry port Cikarang, ya, dry port. Cikarang ya. Nah, tentunya para sahabat logistik ya sudah sangat mengenal lah dengan karantina. Betul. Yang dulunya memang ada di Badan Karantina Pertanian Ternyata. dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Betul. ya. Sekarang Kelautan. sudah berdiri sendiri kawan ya. Luar biasa. Ini Ya. plus dulu nih buat Bapak nih. Ya. Penjelasannya sangat detail, Ya. sangat luar biasa. Ya. Yang mungkin kami perlu ketahui juga, Pak. Ya. Ini kan pasti kalau kita bicara karena juga banyak dari sahabat logistik yang memang bergerak Ya. di bidang kegiatan ekspor impor, Pak ya. Ya. Mungkin apakah kita bicara bahwa sekarang ini pemerintah dalam hal Ya. government agency, Ya. baik itu apakah dia di bawah Departemen Keuangan Bea Cukai, Ya. apakah dia ini dalam kementerian yang dalam hal ini adalah di Balai Karantina, di badan ya, di Ya. badan kepala Balai Karantina ya. Ya. Nah, ini apa hal-hal atau mungkin sistem-sistem apa saja yang sekarang ini dibuat untuk mempermudah lalu lintas logistik, Pak? Ini mungkin Baik. transformasi sistemnya. Betul. Iya, kita kurang Arahnya ke sana. familiar nih. Betul. Ya. Baik. Iya, iya. Sahabat logistik Jatim, perlu kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi bahwasanya Badan Karantina Indonesia dan khususnya Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Jawa Timur, kita selain cegah tangkal HPHK, Iya. HPIK, OPTK, kita juga sebagai fasilitator perdagangan Oke. atau economic tools, Oke. ya, Economic tools. Ya. memfasilitasi perdagangan Ya. antar negara. Ya. Karena ya kita ketahui bersama Jawa Timur ini banyak produk-produk yang banyak diekspor ke Ya. negara tujuan, Betul. ya, Betul. hampir seluruh negara di dunia ini, dan ekspor di Jawa Timur ini sangat luar biasa. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa sistem Ya. kita ada namanya digitalisasi layanan. Ada 3 menjadi skala prioritas ya, kegiatan strategis Badan Karantina Indonesia dan khususnya kami di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur. Yang pertama barangkali saya sebutkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah membangun SDM dan integritas SDM. Oke. Karena ini SDM adalah modal utama, Hal yang paling penting. ya, hal yang paling penting dan menjadi modal dasar dalam rangka melakukan pelayanan terhadap para pelaku usaha, Iya, iya. khususnya para sahabat logistik Betul. ini yang mungkin sekarang ini lagi on ya, lagi ikut mengikuti. siaran ini. Dan yang kedua menjadi sasaran strategisnya adalah digitalisasi layanan. Oke. Nah, bagaimana agar layanan ini tidak banyak bertumpuk, ya,
secara di manual gitu counter ya, Iya. di layanan ya kita Sudah manual sistem sudah manual. ada yang namanya PPK online. Nah, PPK online. PPK Pak, ya. online, permohonan pemeriksaan karantina secara online. Jadi Oke. sebelum datang ke counter karantina itu bisa disampaikan secara online. Oke. Bisa melalui HP, bisa melalui PC dan Oh. lain sebagainya. Nah, tentunya digitalisasi layanan ini menjadi terobosan atau strategi yang oleh Badan Karantina Indonesia di seluruh Indonesia. Kita ada namanya IKIPAS ya. Indonesian Quarantine Fast Automation untuk dalam rangka bagaimana sertifikasi hewan dan produknya, tumbuhan dan produknya. Kemudian untuk di karantina ikan ada yang namanya Sister Caroline. Sister Caroline. Sister Caroline atau Siskarin Ya. ya. Dua aplikasi ini yang dikembangkan oleh Badan Karantina Indonesia akan disatukan ya dalam rangka ini penyesuaian ini karena transformasi basisnya adalah web. Oke. Oke. Berbasis web nantinya sehingga apa? Memudahkan para pengguna jasa khususnya yang mungkin para sahabat logistik yang hadir ya yang sempat melihat siaran ini untuk bisa kolaborasi mungkin dengan pihak-pihak kami di karantina di seluruh layanan ya, satuan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah revitalisasi laboratorium. Oke. Nah, dalam rangka ini apa? Justifikasi ilmiah terhadap pelaksanaan tindakan karantina di lapangan. Ya, terhadap produk-produk yang akan diekspor gitu ya. Nah, tentunya kawan-kawan semua ini harus kita dukung. Iya. Kami sebagai pelaksana di lapangan, khususnya di Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Jawa Timur, terus memperkenalkan, mengedukasi kepada masyarakat ya, agar apa? Eksistensi karantina Indonesia ini tersampaikan kepada masyarakat. Dan saya terima kasih hari ini Pak Husni dan Pak Sebastian yang telah mengundang kami di sini. Terima kasih Sama-sama, banyak Pak. ya. Saya juga terima kasih Iya. sudah bisa datang ke rumah Ya. logistik kita. Betul. Iya. Itu banyak hal Pak yang kami dapatkan luar biasa. Nah, ini mungkin terkait dengan layanan lagi Pak. Kembali Ya. dengan layanan lagi. Ketika Ya. dengan layanan, mungkin apabila ada dari sahabat logistik Ya. yang mungkin ada kesulitan Ya. dalam proses, apakah itu karena faktor tidak pahamnya, Ya. apakah ada kayak macam help desk-nya Pak dari sisi Ya. karantina Pak? Ya, tentunya yang namanya kita sebagai pemberi layanan ya kepada yang diberikan layanan tentunya masyarakat ya. Ya. Itu pasti kita punya help desk, punya kantor layanan. Ya. Kita ada kantor layanan, ada 6 satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Oke. Pertama, yang paling dekat ada di sini adalah kantor pelabuhan di Prapat Kurung. Oke. Oh, gitu. Ya. Ya. Kantor pelayanan Pak. Kantor pelayanan karantina tumbuhan ada di sana. Buat. Ya. Kemudian ada di Kalimas. Ikan ada, Ya. karantina hewan ada, karantina tumbuhan juga ada melaksanakan untuk antar area, Iya. ya. Nah, dan satuan pelayanan ini menjadi satu di sini namanya Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Perak. Oh, oke. Dengan berapa lokus nih ya? Ya. Ada Prapat Kurung, Iya. ada Kalimas, kemudian ada Gersik, Teluk Lamong, sampai Sedayu Lawas. Ya. Oke. Jadi ada 5 tempat pelayanan yang dibawahi oleh satuan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian ada di Bangkalan sana, yang dulunya adalah UPT-nya Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 Bangkalan, Oke. menjadi namanya Kantor Satuan Pelayanan di sana. Ya, di sana komoditasnya yang dominan adalah komoditas hewan, Hewan. Iya, karantina hewan ya. Karena banyak sapi-sapi Madura Betul. yang dikirim ke Kalimantan, Betul. ya. Kemudian ke sana lagi daerah Sumeneb, Ya. ya. Itu namanya Pulau Kangean, Ya. Pulau Kangean. Pulau Kangean. Nah, untuk Bangkalan sendiri dia sampai Telaga Biru, ada Suramadu,
ya. Cukup luas juga. Iya, Ternyata banyak ya, hanya banyak. Ini baru anggota dua, ini nggak tahu baru dua ini. tempat layanan Iya, nih ya. iya. Kemudian di Bandar Udara Juanda. Oke. Nah, Bandar Udara Juanda inilah 24 jam karantina melayani di sana. Ya. Ya. Kemudian ada juga di kantor induk. Ada namanya ILI, Inline Inspection. Ya. Kawan-kawan juga menerima permohonan untuk melakukan pelayanan di sana ya. Kemudian satuan pelayanan selanjutnya adalah di Malang ya, Bandar Udara Abdul Rahman Saleh. Nah, itu melayani dia sampai Kediri. Oke. Ya, ada kantor pos di sana karena kegiatan ekspor juga rupanya banyak. Walaupun dia nanti banyaknya Perikanan, tempat pengeluarannya ada di Juanda ya. maupun juga ke Bali biasanya. ya bukan yang di sini pelabuhan ya. Oh, pelabuhan. oke. Nah, yang paling terjauh lagi ada di Ketapang. Oke. Ah, pelabuhan Ketapang sebagai tempat pelayanan. Oke. Nah, Itu jadi terpusat nanti di satu atap di Jawa iya, Timur ini, ada Pak, di ya? Jawa Timur Iya, iya. di kantor induk di Jalan Bandara Insinyur Haji Juanda ya, Semambung. Semangkuk. Nah, itu kantor kita di situ insya Allah. Kawan-kawan semua sahabat logistik Iya, iya. kalau ke bandara ya mampirlah Siap. di kantor ya. Iya, dan sekarang saya juga Iya. mau informasi nih Pak Usni, Iya. sahabat logistik, bahwa kita sekarang menjadi pilot project fumigasi yang di lini 1, Pak. Oh, Betul sekali. Nah, Nah, sini yang meresmikan ini. Nah, perlu saya jelaskan ya. Jadi gini, baru saja kita launching, soft launching saat itu tanggal 19 Januari. 19 Januari. Saya ingat sekali. Betul, betul. Kita di terminal Teluk Lamong. Teluk Lamong Ya, betul. Oke. bersama stakeholder, terutama ketua kelas kita Pak KSOP. Iya. Oh, siap. Kapten Heru, ya Kapten Heru, Sahabat kita. sahabat kita, kemudian Pak Dirut, Pak David, ya. Kita lakukan soft launching terhadap area layanan fumigasi dan pemeriksaan kulit garaman. Oke. Dan kita ada memang perlakuan saat itu. Iya. Oke. Betul. Ada perlakuan saat itu kita lihat secara langsung pemeriksaan fumigasi. Ya. Iya, Oke. Nah, ini dilakukan oleh kawan-kawan dari Aspahmi, Oke. ya, Asosiasi yang menyiapkan fumigasi. ya fumigatornya, Fumigator, melaksanakan. Kebetulan ada barang impor saat itu ya. Ya. Betul. Ada pemasukan pala dari luar negeri Iya, yang luar negeri. diindikasi Iya. ada teridentifikasi gitu ya. Jadi kita lakukan fumigasi di sana. Iya. Dan setelah Pelindo yang Iya. menyiapkan dan mengundang beberapa stakeholder terutama para pengusaha atau perusahaan Iya. ya, dan juga perusahaan fumigasi Iya. ya. Iya. Iya. Nah, saya sampaikan banyak sekali Pak hal-hal yang terkait untuk bagaimana tata kelola pelabuhan ini. Iya. Betul. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada sahabat logistik bahwa sana kita ini dipantau oleh Stranas PK. Nah, Ya, ya. saat ini Pak ya. Iya, Semua. dan tim NLE, Oh iya. National Logistic Logistik Ecosystem. Betul. Nah, berdasarkan Perpres 54 2018 Ya. tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ah. Nah, alhamdulillah pada tanggal 17 Januari yang lalu tim Stranas PK telah menetapkan bahwa rapornya Pelabuhan Tanjung Perak sudah bergeser. Iya. Sudah bergeser menjadi kuning, Pak. Nah, ini sangat luar biasa lompatannya ya. Hijau Pak ya. Menuju ke hijau insya Allah setelah Semoga menuju ke nanti hijau. grand launching di TPS nanti Ya. insya Allah bisa hijau Pak Husni Kita dan doakan Pak Sebastian ya. tujuan utama ini kita. Ya, kita mudah-mudahan cintai begitu. Tanjung Sampaikan Perak. lagi ada 4 PR-nya kami Balai Karantina Hewan Ikan ya. Tumbuhan. 1 pelabuhan utama Tanjung Perak, Oke. 2 bandar udara Juanda, Betul. 3 pelabuhan Ketapang. Ketapang merah juga Pak ya. Sudah kuning. Sudah kuning. Oke, siap. Yang keempat Gresik. Oke. Nah, ini dalam pantauan Stranas PK. Iya. Oke. Nah, Stranas PK kita terus bekerja bersama untuk bisa menghijaukan ini. Siap, Betul. siap. Menghijaukan ini sehingga
selalu saya sampaikan begini Pak Husni, Pak Sebastian. Ada dua kata kunci nih. Dua kata kunci untuk dalam rangka melaksanakan yang namanya Stranas PK dan NLE National Logistic Ecosystem ya. Yang pertama komitmen. Oke. Komitmennya kita bersama nih, stakeholder yang ada di pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten. Pertama komitmen, karena tanpa komitmen kita tidak akan pernah mulai. Iya. Semua pihak Pak ya. Iya. Artinya semua pihak. Semua dari pihak situ- harus berkomitmen Betul, ya. komitmen yang sama. Tidak hanya karantina, Iya. stakeholder lain, ada bea cukai, ada imigrasi, ada karantina kesehatan, ada TKBM, ada Alfi, Ilva, semua diketuai oleh KSOP, KSOP, Pelindo Iya. sebagai operator. operator atau juga fasilitator penyiap sarana prasarana di pelabuhan. Dan selaku regulator adalah ketua kelasnya adalah KSOP, KSOP. Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan. Iya. Nah, Semenjak di launching Pak, kira-kira apa saja manfaat yang didapatkan oleh kami ini para pengguna? Artinya apakah faktor secara cost kah, secara efektif kah, kecepatan, Waktu ya, efektif dan waktu mungkin ya. kan keterbatasan petugas. betul Nah, sekali. Kira-kira Pak? Jadi banyak sekali manfaat Ya. ketika ini diimplementasikan, Iya. ya. Area layanan fumigasi dan pemeriksaan kulit mentah garaman di lini 1. Ya. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Ini baru pertama Betul. kali Pertama ya? kali di Indonesia ya. Pak. Pilot project lagi Oke. dan satu-satunya di Indonesia. Ya. Dan kalau ini berjalan, insya Allah bisa bergeser. Manfaatnya adalah tentu dari segi efisiensi, Oke. ya, dari segi efektivitas pelaksanaannya, sumber dayanya, dan kecepatannya dalam pelaksanaan itu. Nah, jadi perlu kesepakatan bersama dan komitmen bersama semua pihak di dalamnya dalam rangka bagaimana area layanan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga yang kita tunggu-tunggu ini ya pihak Pelindo dalam penyiapan sarana prasarananya, dan pasti sahabat logistik akan memberikan ada kemudahan di situ ya. Betul, Kawan-kawan pengusaha tidak lagi diperiksa di luar dan harus selesai Pak. Itu yang betul namanya proses bisnis karantina. Iya. Ya, ya. Jangan sampai di lokasi Iya, baru baru dilakukan fumigasi sudah terdeteksi Iya, iya. penyakit dulu, Iya, tidak. iya. Jadi selesai. Satu baru Jadi Iya. tindakan karantina di tempat pemasukan atau di border ya, itu selesai baru dia keluar Iya. dari pelabuhan. Betul. Artinya apa? Cost logistik Iya. jadi murah ya. Iya. Dwelling time-nya Iya. tidak lama lah. Iya. Tidak lama lagi. Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Betul. Dan juga Bapak Presiden kita itu selalu diwanti-wanti. Dwelling time. Iya. Jangan terlalu lama. Betul, itu dia. Memang sahabat logistik perlu diketahui bersama bahwa program-program yang sudah dilakukan oleh government agency dalam hal ini dari karantina Iya. dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di dalamnya ini sangat membantu kita selaku pelaku logistik sehingga bisa lebih cepat, lebih mudah. efisien secara cost-nya. Betul. Ini yang sangat Iya, dibutuhkan. betul. Nah, Betul. kembali Pak, kita bicara dalam satu kegiatan itu pasti kan ada errornya. Ada sebagian lah error dalam artian ada Sistem. pengaduan, aduan apabila ada misalnya ada anggota kami yang dalam tanda kutip ada yang bermain. Langkahnya apa Pak? Nah, ini biar teman-teman juga sahabat logistik juga mengerti. Setiap departemen atau setiap karena dibutuhkan kita menggunakan pelayanan. Apabila ada hal-hal seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh kami selaku masyarakat atau pengguna jasa? Ya. Baik. Jadi proses layanan karantina ini selalu kami dengung-dengungkan Pak ya. Kami dalam melaksanakan pelayanan kita menerapkan yang namanya
ada tools, ada sistem manajemen anti penyuapan. Oh, iya. Jadi tolong bantu kami, sahabat logistik ya. Saya ingatkan, jangan menggoda kami. Oh, betul. Iya. Jangan goda kami. Iya. Layanan kami bersih, Iya. tanpa suap, Iya. tanpa pungli, Iya. tanpa gratifikasi. Oke. Dan kalau ada hal-hal di luar itu ya, dan mengatasnamakan karantina, cepat laporkan. Ada kanalnya. Kebetulan Direktur Gakum saya atau Ketua Tim Kerja Gakum saya ini lagi ikut di Nanti sini. bisa saya minta nomor yang bisa Ada. dihubungi Pak ya. Ada. Biar nanti kita Bisa. tampilkan dalam Iya. Publik, Nah, ke anggota ke ya. anggota kita. Karena ini yang saya terus, kita dalam melaksanakan pelayanan, saya diikat oleh aturan. Siap. Dan kami juga akan menyampaikan, karena ini adalah pelayanan publik, Iya. kita harus bersepakat, Iya. kita lakukan namanya public hearing, Iya. yang dulunya kalau sekarang namanya forum konsultasi publik. Iya. Nanti akan kami lakukan nanti di bulan Maret, Iya. ya, Iya. di bulan Maret atau mungkin setelah Lebaran kali ya, Betul, karena iya. ini lagi dalam rangka penyesuaian atau penyusunan dokumen standar pelayanan publik. Iya. Nah, terkait dengan pengaduan, Iya. Iya. pengaduan masyarakat atau Dumas itu ada kanalnya sendiri. Baik. Ada kanalnya sendiri, ada nomor handphone atau kontak person Iya. yang kita tetapkan, dan kanalnya sudah jelas, nanti kita akan sampaikan ke Iya. publik Iya. untuk para sahabat logistik ini tahu bahwa karantina Indonesia khususnya di Jawa Timur ini benar-benar bersih. Luar biasa. Iya. Ini kita harus Iya. plus ini untuk beliau nih. Kita support ini Pak. Ya, ini terima kasih Terima banyak kasih. Pak, karena memang betul anggota kami sangat membutuhkan Informasi. Dan ini pertama kali juga nih kita bisa komunikasi langsung dengan beliau yang memang punya komitmen kuat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam segala lini kegiatan di pelabuhan khususnya ya, pintu-pintu gerbang masuk kita ya Pak di border. Selain itu Pak, mungkin ada hal-hal apa lagi yang memang mungkin dianggap program-program unggulan daripada karantina sendiri Pak? Ya, baik. Nah, karena kita ini adalah dalam pantauan Stranas PK Iya. dan NLA, ya. ya. Tentunya pelayanan publik harus dikedepankan, Oke. ya. Kami sudah beberapa hari ini khusus membahas terkait waktu layanan, ya. Waktu layanan. Ya, karena di beberapa tempat layanan itu kita berlakukan 24 jam, seperti di bandara, Ya. Oke. di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Ya. Oke. Karena traffic atau lalu lintas ya, Ya. kapal atau bandara, Ya. ya, pesawat ya, itu nggak berhenti ya, 24 jam. Dan ini terus kita lakukan, dan insya Allah pada waktunya nanti kita akan sampaikan ke publik, Oke. ya, terkait layanan-layanan apa yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, khusus karantina hewan, ikan, tumbuhan, masing-masing punya layanan khusus ya, layanan ya, yang ada yang namanya layanan prioritas ya. Ya. Kita di mana saja sebenarnya bisa ya. Di kantor induk di bandara itu ada namanya ILI, inline inspection Oke. ya. Jadi nggak perlu langsung ke sini, misalnya kalau dia Ada kegiatannya ada di kegiatannya daerah sana, di ya? bandara Ya. atau di daerah Sidoarjo sana, itu bisa langsung ke dekat kantor Dekat induk. kantor Nah, induk. kita juga layani di sana. Jadi kita dekatkan ke masyarakat gitu. Iya, iya, Artinya kedepannya lagi kita akan mobile, Iya. gitu ya. Kita Iya. akan mobile. Ada seperti di tempat-tempat lain itu ada mobil khusus, Iya, ya. iya, Ada iya. mobil khusus, ya. keliling ini Pak. Mobil Ya. keliling, misalnya SIM keliling, keliling. kayak gitu, Jadi mendekatkan karantina ke masyarakat, nah, karena ya. Jadi jemput bola. Ya, itu aja, ke Pak, depan, ke depan Iya, ya, iya, ya. iya. Nah, tetapi yang sekarang ini karena kan eranya digitalisasi, Pak. Ya. Nah, ini yang menjadi target sasaran kami di Badan Karantina Indonesia dan khusus di Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan.
Nah, sudah ada PPK online. Nggak perlu datang ke kantor layanan. PPK online ini, Pak. Iya. Paperless namanya. Jadi sudah bisa cetak sendiri Ini sertifikatnya. sudah jalan kan, Pak? Sudah jalan. Perak. Nah ini, Pak. Sudah jalan, sudah Jangan tahu bahwa masuk perizinan tahun kedua ini. Tahun kedua, Pak. Ya. Iya. Dan evaluasi sebenarnya dari 2022 ya 23 kemudian masih 2024 ini kita terus dipantau oleh pusat. Iya. Bagaimana paperlessnya, Iya. gitu ya. Jadi baik antar area domestiknya ya, domestik keluar, domestik masuk, kemudian import, ekspor. Nah, itu semua dengan PPK online. Iya. Di tempat atau di helpdesk-nya kita juga siapkan namanya PC untuk melakukan PPK online. Oh, di lokasi. Di lokasi kantor ya, iya Pak, ya? kantor Di ada. juga. Jadi sebelum dia ke Ya. pendoknya di situ ya, penerimaan dokumennya. Jadi mungkin sebelum misalnya ada Ya. masyarakat yang memang belum pernah tahu Ya. dan bisa langsung dipandu di tempat Ya. ya Pak ya. Artinya Ya. dia siapkan oleh pihak karantina ya Pak. Ya. Oh, ini luar Sekarang biasa. ini memang targetnya adalah efisien waktu. ya, Pak. Efisien. Itu yang paling diutamakan, Pak ya. Ya itu tadi digitalisasi. Ya. Pengen itu kita dalam rangka penyiapan data dan informasi itu efisien Efisien. dan efektif. Efektif. Ya. Dan juga sebagai data informasi dalam rangka perumusan kebijakan. Ya. Nah, karena data-data kita butuhkan ini setiap hari, baik itu SLA-nya, jangka waktu layanannya, ya kan? Ya, nah, itu. Nah, perlu kami jelaskan lagi, tambahkan lagi bahwasanya karantina paradigma baru, saya sampaikan ini paradigma baru. Yang dulunya karantina itu yang masih amanah Undang-Undang 16 tahun 92 tentang karantina hewan, ikan, tumbuhan itu masih terbatas hanya 3 Pak ya. Perlindungan hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Jadi karantina itu sebagai tempat atau tindakan. Nah, belum terharmonisasi dengan aturan internasional yang disebut dengan apa? SPS WTO, Sanitary and Phytosanitary. Oke. WTO. Kita kan Indonesia masuk dari bagian WTO, World Trade Organization, World Trade. ya, atau WTO TFA. Terkait dengan TFA. TFA itu Trade Facilitation Agreement, bahwa kita Indonesia ini ikut dalam perjanjian multilateral pertama. Nah itu. Nah, perjalanannya ke sini bergeser nih dengan adanya amanah Undang-Undang 21 2019. Jadi penyelenggaraan karantina bukan hanya terbatas 3 itu tadi, ya, tetapi lebih luas, ya, dan lebih besar lagi tugasnya, yaitu perlindungan sumber daya hayati. Bukan hanya 3 ya, yang cegah tangkal HPHK, HPIK, OPTK, tetapi juga dalam rangka melakukan pengawasan tadi dan pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, ya, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif, tumbuhan satwa liar, tumbuhan satwa langka. Ada 8. Cakupannya lebih besar. Iya, lebih ya, Pak, besar. daripada undang-undang Makanya yang sebelumnya ya. butuh resources ya, satu yang resources betul. yang sangat besar nantinya ini. Nah, Harus penggabungan ini Iya. karantina hewan, ikan, tumbuhan ya sudah luar biasa lah ya. Makanya ini Alhamdulillah. memang langsung ke presiden, Pak ya. Iya, Karena langsung. memang cakupan dan kontrolnya betul langsung. Pak. Saya sampaikan lagi. Nah, kemudian Luar biasa. satu-satunya institusi Iya, di bandara maupun pelabuhan yang langsung. ya langsung dibawa dan bertanggung jawab Nah, ini kepada presiden. Baru ini kita tahu nih. Kalau yang lain, misalnya nih Kementerian imigrasi, Pak, ya. bea cukai, di bawah eselon Kesehatan. 1 kementerian Pak. Eselon 1 kementerian kan? Iya. Ini yang kita nggak tahu nih. Harus. Kita yang nggak tahu. Jadi Sosialisasi. supaya sahabat logistik juga tahu bahwa karantina Indonesia hadir, ya. Iya. Karantina Indonesia hadir dengan perform yang baru, Betul. ya. Dan tugas yang boleh kita katakan maha berat ya, dan perlu dukungan instansi terkait, Betul. stakeholder terkait, Iya. ya. Karena karantina ini Nah. bagaimana berupaya untuk melindungi
masyarakat Indonesia yang ada di dalam, Betul sekali. terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan Maupun dari masuk. Indonesia. Ada. Karena ini karena tadi disampaikan ada agreement dengan negara-negara lain. Iya. Maka automatically dari pihak karantina juga akan menjaga terkait dengan atau apa barang-barang yang dikeluarkan dari Indonesia sudah benar-benar terjamin. terjamin. kesehatan. Ya, ini yang Nah, luar biasa dahsyat. Jadi memang keberterimaan produk Indonesia, Ya. khususnya di Jawa Timur ini, kawan, Iya. Betul. ini perlu kita kawal Ya. bersama. Tugas ini bukan hanya karantina, Ya. Betul. kawan-kawan semua yang ada sebagai fumigator, Iya. ya, Pihak swastanya sendiri. pihak swasta, Iya, betul. di KSOP, Iya. di imigrasi, di bea cukai, kita sinergi. Betul. Ya. Makanya dalam melaksanakan tugas ini, Pak Husni, Ya. Pak Sebastian, Iya. ada setidaknya 5 komponen Ya. yang perlu nih Ya. terlibat Ya. di dalamnya. Yang pertama selalu saya sampaikan pihak akademisi, Oke. karena kita kan pasti Perlu satu perlu satu arahan yang konsultasi baik, orientasi yang baik. dan mungkin penelitian, by riset, by banyak lah ya, Ya. banyak hal. Akademisi, perguruan tinggi Betul. kita hadirkan. Ya. Kemudian yang kedua saya sebut ABCGM ya. Apa? A-nya akademisi, Oke. B-nya bisnis. Oke. Bisnisnya itulah kami. Iya. Apa ekspedisi Iya. Ekspedisi. Betul. Ya. Para Warga owner pengusaha, swasta, Owner. usaha ya. pemilik barang. yang termasuk ini asosiasi Alfi ini Iya, kan termasuk betul. Bisnis ya, logistik. bisnis logistik Betul. ya. Nah, Betul. kemudian Pelindonya Iya. yang di pelabuhan, Angkasa Puranya Fasilitasi. yang di Fasilitator, ya. bandara ya. Betul. Oke. Ini 2 menit lagi. Ah, Kemudian yang ketiga adalah community, community, masyarakat. masyarakat secara keseluruhan. Dalam satu Nah, ekosistem. masyarakatnya ya. Iya. Kemudian Oke. itu masyarakat pengguna jasa. Yang ketiga, yang keempat adalah government, pemerintah. Saya di situ. Iya. Bea cukai, Ya. imigrasi, Mengontrol dan mengawasi, karantina Pak, ya. kesehatan ya. Ya. Nah, terakhir adalah media. Oh, itu. Media massa, Ya. mainstream, Untuk media menyampaikan, cetak ya, televisi ya, medsos yang lain. Nah, itu 5 komponen ini harus ada. Luar biasa nih Pak Mukhlis nih Berarti kita penyampaiannya. salah satu ini ya, komponen ya, Pak, ya? Komponen yang Iya, orgas ini, Pak. komponen ya. Dan itu harus kita terus sinergi dan kolaboratif ya. Iya. Sinergitas kolaboratif namanya. Nah, Sebenarnya kita masih pengen ngobrol lebih panjang lagi. ya, baik. Cuman tetap kita terbatas dengan waktu. Tapi ini bukan untuk yang terakhir kali, Pak. Kita akan berjumpa lagi Ya. karena memang kita butuhkan keberadaan dari pihak karantina untuk Siap. memberikan informasi-informasi kepada kami. Ya. Sebelum kita tutup, closing statement dari Bapak untuk kami selaku pengguna jasa dari asosiasi dari teman sahabat logistik. Yang mewakili Mungkin kami. Bapak bisa memberikan closing statement apa-apa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang bisa diinformasikan dari Bapak ke kami. Silakan, Pak. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi ya, Ya. bahwasanya ada 2 kata kunci tadi. Ya. Kata kuncinya adalah komitmen. Oke. Tanpa komitmen kita tidak akan pernah mulai. Ya. Baik. Tanpa konsisten kita tidak akan pernah selesai. Oke. Dan ini kita harus sinergi ya. Harus sinergi dan selalu saya sampaikan bagaimana penguatan sinergitas antar lembaga ini kita ramu dengan baik sehingga para sahabat logistik ini bisa terlayani dengan baik. Oke. Ya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak Ya. kepada pihak Rumah Logistik, Pak Husni selaku host dan Pak Sebastian Sama-sama, selaku Pak. Ketua Umum Ya. Alfi Ilpa Jawa Timur Terima kasih. dan rekan-rekan sahabat logistik Jatim. Terima kasih banyak atas perhatian ya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak Mukhlis yang sudah bisa menjelaskan dengan luar biasa dan kami sangat-sangat senang sekali Ya, dengan betul. kehadiran Bapak. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu untuk menjadikan kami terbantu. Dan jangan lupa sahabat logistik untuk like, comment, and share YouTube kami podcast Rumah Logistik. Sampai ketemu lagi di perjumpaan kami yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi.